Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat petani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan pindah cangkok jambu madu dengan mudah dan sederhana. Tentunya di sini kita akan melakukan metode agar pindah cangkok yang kita lakukan itu tidak mati. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Cangkok merupakan salah satu cara yang kita lakukan untuk memperbanyak bibit dari tanaman buah yang kita miliki. Yang mana cangkok tersebut selain untuk mudah mendapatkan bibit baru untuk kita kembangbiakkan, juga dapat mempercepat proses pembuahan pada tanaman yang kita cangkok tersebut. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, mari kita melihat hasil cangkokan tanaman jambu madu yang sudah mulai tumbuh akar dan mana cangkokan tersebut yang sudah bisa dipindahkan dan belum bisa dipindahkan. Oke, yuk. Nah, inilah contoh cangkok tanaman jambu madu yang sudah menumbuhkan akar dan bisa dilihat di sini untuk hasil cangkok yang kita lakukan ini berakar sangat lebat sekali. Tetapi untuk cangkok ini tidak boleh kita terburu-buru memindahkannya ke media tanam yang baru, karena bisa dilihat di sini untuk akar dari cangkok yang kita lakukan ini masih sangat muda. Untuk menandai akar cangkokan itu yang masih muda, kita bisa melihat dari warnanya yang masih cerah seperti ini. Dan jika kita terlalu terburu-buru untuk melakukan pemindahan dari cangkok yang sudah tumbuh ini, itu bisa berisiko mati pada hasil cangkokan ketika kita memindahkannya ke media tanam yang baru. Nah, jadi di sini saya melakukan cangkok bertingkat pada satu dahan yang cukup besar. Ini bagian atas saya melakukan cangkok dan sudah tumbuh. Dan pada bagian bawah ini juga dilakukan pencangkokan. Yang mana tujuan pencangkokan yang saya lakukan ini adalah untuk melakukan pemangkasan dan juga untuk mendapatkan bibit dari tanaman jambu madu untuk perkembangan biakan lebih lanjut. Dan untuk cangkokan ini kita bisa menunggunya sekitar 1 bulan lagi untuk kita lakukan pemindahan ke media tanam yang baru. Dan seperti inilah hasil cangkok yang sudah cukup baik untuk kita lakukan pemindahan ke media tanam yang baru. Bisa dilihat untuk warna dari akar yang tumbuh pada cangkokan ini udah sangat gelap, berwarna coklat seperti batang. Sedangkan umur dari cangkokan ini sudah berumur sekitar 2 bulan lebih, mulai dari terlihat muncul akar pada permukaan media tanam. Oke, sekarang kita langsung saja untuk melakukan pemotongan dari cangkok yang akan kita pindahkan ke media tanam yang baru ini. Oke, jadi inilah hasil cangkok yang sudah kita potong dan bisa dilihat di sini. Untuk batang cangkok yang kita lakukan ini cukup sangat besar sekali. Dan sekarang kita tinggal melakukan pemangkasan sebelum kita melakukan pemindahan ke media tanam yang besar atau ke media tanam yang baru. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya, kenapa kita harus melakukan pemangkasan? Apakah tidak sayang? Karena sudah terlihat ini sangat rimbun. Jadi jawabannya di sini adalah dengan hasil cangkok yang begini rimbun dan cukup besar ini, itu tidak akan mungkin akar yang baru mulai tumbuh tersebut dan volume dari akar tersebut masih sangat kecil mampu membutuhi kebutuhan nutrisi dari seluruh daun dan cabang yang begini rimbun. Jadi sehingga jika kita tidak melakukan pemangkasan, akan terjadi kekurangan nutrisi pada tanaman cangkokan yang akan kita lakukan ini, sehingga bisa memperlambat proses pertumbuhan setelah kita melakukan pindah cangkok ini. Itulah sebabnya kenapa kita harus melakukan pemangkasan untuk merampingkan atau mengurangi cabang ataupun dahan ataupun daun dari cangkokan yang kita lakukan ini. Oke, sekarang kita langsung saja untuk melakukan pemangkasan dari hasil cangkok yang akan kita pindahkan ke media tanam yang baru ini.
Oke, selanjutnya di sini kita mempersiapkan media tanam yang akan kita gunakan untuk kita melakukan penanaman atau pindah cangkok dari tanaman induk ke media tanam yang baru. Dan di sini sebaiknya kita menggunakan media tanam terdiri dari campuran pupuk kandang dan juga tanah. Yang mana perbandingan yang kita gunakan adalah 1:1. Yang dimaksud dari 1:1 itu adalah 1 untuk pupuk kandang dan juga 1 bagian untuk tanah. Oke, sekarang kita langsung saja mencampurkan atau mengaduk dari kedua media tanam yang sudah kita sediakan ini. Oke, jadi itu tahap awal pemindahan itu sebaiknya kita lakukan ke dalam polybag saja, karena di sini kita akan meletakkan hasil cangkok yang kita pindahkan ke media tanam yang baru ini di tempat yang teduh terlebih dahulu. Bisa kita melakukan pemindahan langsung ke dalam pot atau ke tanah secara permanen, bisa. Tetapi di situ nanti kita akan kerepotan, karena jika kita langsung memindahkannya ke dalam pot dalam ukuran yang jumbo, maka nanti kita akan terlalu berat untuk memindahkannya ke tempat yang terkena oleh sinar matahari secara langsung. Tetapi jika kita memindahkannya ke dalam polybag terlebih dahulu sampai akar sudah berkembang jauh lebih besar, maka untuk proses pemindahan ke tanah secara permanen ataupun ke dalam pot yang jauh lebih besar itu akan lebih meringankan kita, karena pada saat pemindahan kita bisa langsung menempatkan di mana posisi tanaman buah ini akan kita letakkan. Oke, selanjutnya di sini kita membuka plastik pembungkus ini dengan cara perlahan, agar di sini kita mengusahakan tidak memecahkan media tanam yang berada pada cangkokan ini. Tujuan kita menjaga agar media tanam ini tidak pecah adalah agar kita tidak merusak struktur tumbuh dari akar pada media tanam cangkokan ini. Dengan demikian kita bisa meminimalisir kegagalan saat kita melakukan pindah cangkok pada cangkok yang kita lakukan ini. Oke, seperti ini bisa dilihat untuk akar dari cangkok yang kita lakukan ini sudah tua dan juga sangat lebat. Oke, langsung saja kita isi kembali dengan media tanam yang sudah kita sediakan. Kemudian di sini kita lakukan pemadatan media tanam secukupnya untuk mempercepat proses tumbuh kembang dari akar cangkokan yang akan kita pindahkan ke media tanam yang baru ini. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita melakukan penanaman ke dalam polybag, maka langkah selanjutnya kita harus menopang dari tanaman cangkokan yang sudah kita lakukan ini agar posisi batang bawah yang berada pada permukaan media tanam ataupun bahkan akar yang di dalam polybag ini tidak bergoyang ketika terkena angin ataupun hujan. Yang selanjutnya di sini kita meletakkan pada tempat yang teduh, di mana tempat yang teduh itu adalah tempat yang tidak terkena oleh sinar matahari ataupun hujan secara langsung. Langkah selanjutnya kita di sini tinggal melakukan penyiraman. Yang mana penyiraman yang kita lakukan ini pada saat awal penanaman seperti ini kita menggunakan garam Inggris. Yang mana garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi yang sangat baik untuk membantu proses pertumbuhan akar pada awal penanaman seperti yang kita lakukan ini, yaitu saat kita melakukan pindah cangkok ke media tanam yang baru. Sedangkan untuk mendapatkan garam Inggris ini sangat mudah sekali. Kita bisa membelinya di apotik, toko obat, toko kimia, ataupun bahkan
jika kita tidak ingin repot, kita bisa melakukan pembelian garam Inggris ini secara online. Jadi untuk awal penggunaan kita di sini menggunakan 5 mili ataupun 5 gram yang kita taburkan langsung ke permukaan media tanam. Sebelum kita melakukan penyiraman pada cangkokan yang baru saja kita pindahkan ini. Usahakan pada saat penaburan seperti ini tidak mengenai batang secara langsung. Kemudian kita tutup kembali menggunakan media tanam. Yang selanjutnya di sini kita lakukan penyiraman dan usahakan air yang kita gunakan adalah air sungai ataupun air sumur. Tetapi jika kita berada di kota besar dan sulit untuk mendapatkan air sungai yang bersih ataupun air sumur, maka kita bisa menggunakan air pump. Tetapi dengan catatan, sebelum kita menggunakan air pump untuk kita gunakan dalam proses penyiraman tanaman di sekitar pekarangan rumah kita harus mengendapkannya terlebih dahulu minimal 24 jam. Dan air yang kita gunakan pada endapan air pump tersebut adalah bagian permukaan saja atau bagian atas. Nah, setelah kita melakukan penyiraman untuk proses pindah cangkok ke media tanam yang baru ini sudah selesai kita lakukan. Dan untuk perawatan selanjutnya kita di sini melakukan penyiraman, hanya saja kita melihat media tanam pada polybag sudah terlihat kering. Selanjutnya jika kita ingin memindahkan hasil cangkokan yang sudah kita tanam pada polybag ini, minimal 2 minggu ketika kita melakukan pemindahan ke dalam polybag seperti ini. Atau jika kita sudah melihat adanya pertumbuhan dari hasil cangkok yang kita pindahkan ke media tanam yang baru ini, seperti adanya muncul tunas baru, ataupun jika kita melihat pertumbuhan akar pada media tanam dalam polybag ini sudah cukup maksimal. Dengan hasil cangkok yang sangat besar seperti ini dapat mempercepat proses pembuahan pada tanaman jambu madu yang kita cangkok seperti ini. Besarnya tanaman ataupun cangkokan yang kita lakukan ini sudah menunjukkan hasil tanaman seperti sudah berusia 2 tahun. Dan ini biasanya akan bisa melakukan pembuahan pertama atau berbunga pada yang pertama kalinya setelah 6 bulan kita lakukan pemindahan ke media tanam yang lebih besar lagi.